Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dika Putri, NIM 1914011119. Nah, di video kali ini saya akan mencoba 7 macam layout. Yang pertama ada constraint layout, yang kedua ada linear layout secara horizontal, yang ketiga ada linear layout secara vertikal, yang keempat ada frame layout, yang kelima ada table layout, yang keenam ada table row, dan yang terakhir ada space. Oke, langsung saja kita ke constraint layout. Nah, di sini terdapat codingannya. Kita sudah menggunakan constraint layout. Langsung saja ya, kita contohkan. Kita memasukkan button di sini. Tinggal kita drag aja, kita klik buttonnya, kita drag ke dalam sini. Nah, di sini jadi constraint layout ini terserah kita tuh mau meletakkannya di mana. Tapi sebelum itu kita harus menggeser ini constraint widgetnya ini. Nah, ini kan belum ada tuh kan, masih merah gitu kan. Jadi kita gesernya kayak gini, seperti ini. Nih, kemudian ke sini balik supaya dia di tengah gitu. Jadi kita harus ngatur kanan, kiri, atas, bawahnya gitu. Nanti codingannya gini ya. Jadi constraint buttonnya, endnya kayak mana, start sama topnya itu diparentkan supaya dia di tengah posisinya kayak gitu. Oke, kita contohkan lagi untuk teks nih. Kita tinggal drag aja ke sini. Nah, kemudian kita edit nih. Ini kan merah tuh kan, karena belum kita posisikan tuh constraint buttonnya berapa, di mana gitu, berapa misalnya 300 dp atau di posisi mana gitu kan. Nah, sini kita terlebih dahulu mengubahnya, misalnya kita buat tulisan selamat datang. Nah, kemudian kita atur lagi nih di mana letak selamat datangnya ini kita mau gitu. Misalnya di sini. Nah, di sini. Atau agak ke bawah juga boleh. Tinggal kita geser aja. Nah, jadi ada kan tadi kalau parent itu kan kita geser-geser di tengah-tengah gitu kan. Ini tadi kan ada kita pergeseran dia di sebelah sini gitu kan. Kayak gini, makanya berubahlah nilai dari ininya, constraint vertikalnya gitu-gitu. Jadi constraint layout ini terserah kita gitu mau meletakkannya di mana. Mungkin kayak gitu aja untuk constraint layout. Coba kita run ya. Nah, sebelum itu kenapa ini tanda seru? Mungkin ini dia nyuruh kita buat button ini supaya string gitu kan. Kita bisa pencet Alt Enter. Kemudian nah, ini kita enter aja. Nah, kemudian resource-nya ini kita buat aja button, kita oke kan. Nah, jadi udah buat tuh dia jadi string button gitu. Jadi kan berubah tuh kan tanda serunya, tadi 2 menjadi 1. Ini juga bisa kita pencet Alt Enter di keyboardnya dan enter. Salah Alt Enter, dan ini yang ini enter. Nah, ini kita okekan aja. Nah, jadi dia string gitu, mungkin jadi enak dipandang gitu kan, gak ada tanda-tanda serunya. Nah, inilah tampilan dari constraint layout yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita ke bagian linear layout. Nah, secara horizontal sini kita hapus saja ini button sama text view yang udah dibuat di constraint layout. Kemudian
Ini constraint ini diubah menjadi linear layout. Linear layout. Nah, seperti ini. Jadi nanti, jadi dia berubah nih komponennya jadi linear layout. Jadi kita contohkan nih, misalnya kita masukkan teks nih. Nah, ini kita drag ke sini. Dan mau kita drag lagi nih, misalnya ini. Jadi yang linear layout ini dia membuat teks-teks yang udah kita drag ke dalam ini kanvasnya menjadi ke bawah secara tadi vertikal kan, jadi dia secara ke bawah. Bisa juga nih button kita drag ke sini, jadi dia tersusun ke bawah kayak gitu. Berbeda dengan untuk horizontal, nanti kita tes. Ini kita misalnya kita buatlah, kita percantik, misalnya Risa Adika Putri, NIM-nya 1914011119. Ini misalnya kombe. Nah, jadi kayak gitu untuk linear layout secara vertikal. Kita run dulu ya. Jadi untuk tanda seru ini tadi sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kita buat dalam bentuk string teksnya. Kita buatlah ya sambil menunggu di run. Alt enter, kemudian tinggal enter. Nah, ini selanjutnya tunggu sebentar. Nah, ini langsung oke kan aja, nanti dia otomatis tuh. Nah, ini juga di alt enter. Selanjutnya yang kombe, alt enter aja, oke. Dan ini button di alt enter. Nah, sudah selesai. Nah, ini adalah tampilan dari linear layout secara vertikal. Selanjutnya kita ke linear layout yang secara horizontal. Itu kita ubah yang orientation vertikalnya ini diubah jadi horizontal. Nah, ini kita hapus aja dulu biar nanti kelihatan kayak mana kita waktu masukinnya. Nah, misalnya di sini kita masukkan text view juga. Kita drag langsung ke sini kanvasnya. Kita masukkan lagi text view. Nah, jadi dia disusun secara horizontal yang telah saya bilang tadi. Jadi kalau vertikal ke bawah, horizontal itu ke samping gitu. Jadi dia ke samping kayak gitulah. Misalnya ini kita buat button juga nih, contohnya button. Jadi dia tetap ke samping dibuat buttonnya kayak gitu untuk linear layout secara horizontal. Misalnya ini kita ganti ya biar lebih cantik. Nama misalnya sini mim, sini kom, button aja. Oke, langsung saja kita run.
Jadi terlihat ya perbedaannya antara linear layout secara vertikal dan horizontal. Kalau vertikal itu dia tersusun ke bawah, item-item atau misalnya teks-teks yang kita masukkan ke kanvasnya kayak gitu. Kalau yang horizontal ke samping dia tersusunnya kayak gitu. Oke, sambil kita menunggu ketika di run, kita lihat ini. Nah, sama seperti yang tadi, ini kita bisa buat ini string. Oh, dalam bentuk string ini teksnya ya. Tapi ya udahlah, kita kayak gini aja. Jadi nggak masalah juga sih, nggak error juga gitu, nggak apa-apa. Nah, jadi inilah tampilan dari linear layout secara horizontal. Nah, oke, selanjutnya kita ke frame layout. Zoom itu kita stopkan dulu gradle-nya. Oke, sebelum itu kita hapus dulu text view sama button yang udah kita buat. Nah, di linear layout ini kita ubah menjadi frame layout. Frame layout. Nah, sebentar ya, agak lag. Nah, jadi di sini komponen tree-nya udah berubah menjadi frame layout. Nah, jadi frame layout ini kita dapat menambahkan item-itemnya itu secara bertumpukan. Jadi misalnya nih, kita masukkan gambar gitu kan, ada image view, kita drag dulu ke kanvasnya, kemudian nah jadi ada pilihan gambar-gambar. Sini saya masukkan ini aja, avatar, kemudian oke. Nah, jadi ini gambarnya udah ada gitu kan. Jadi sini kita juga bisa mengatur posisinya. Nih saya misalnya taruh gambarnya itu di tengah, jadi digeser dia kayak gini aja. Nah, jadi dia bisa di tengah. Kemudian kan tadi saya bilang frame layout itu bisa bertumpukan gitu kan. Jadi contohnya itu kayak gini ya. Misalnya button nih kita masukkan ke sini. Jadi dia bisa bertumpuk gitu. Nah, jadi buttonnya ini bisa kita buat di tengah. Ini kita taruh aja di sini. Kita buat graffiti-nya ya. Graffiti nih tuh buat di tengah itu center ya, jadi center. Nah, jadi buttonnya itu bisa di tengah dan image view-nya itu bertumpukan dengan buttonnya. Bisa kita lihat kayak gini ya codingannya. Misalnya kita mau masukkan teks juga bisa. Misalnya kita masukkan text view ya sini. Nah, jadi kalau misal kita drag dia di sebelah kiri atas dulu, berarti kita ubah posisinya itu bisa di codingan, bisa kita geser-geser juga. Sini kita buat aja di sini grafiknya di center, jadi dia kayak bertumpuk gitu kan jadinya. Kita misal buat namanya panjang biar nampak gitu kan, misalnya Risa Eka Putri, panjang itu. Salah, bukan di grafitinya, di teksnya. Risa Andika. Jadi kalau misalnya di sini terlihat tuh, ini kita geser aja barangkali nah, oke, kita coba run aja langsung. Nah, jadi ini adalah tampilan dari frame layout
Di sini mungkin tidak terlihat gambarnya karena kita belum masukkan gambarnya itu ke dalam research drawable-nya. Jadi gambarnya itu nggak terlihat. Tapi bisa kita lihat di desain ini, namanya itu sama buttonnya itu kan di desainnya nggak tertumpuk gitu kan, agak ke atas, jadi di tampilannya juga seperti ini kayak gitu. Tinggal gambarnya itu nanti kita masukkan aja di research drawable-nya. Oke, next selanjutnya kita ke bagian tab layout. Sebelum itu kita seperti biasa kita hapus dulu. Nah, selanjutnya frame layout ini kita ubah menjadi tab layout. Nah, kemudian di tab layout ini bisa kita masukkan teks. Jadi tab layout sama table row ini sebenarnya berhubungan. Jadi misalnya nih, kalau tab layout kita masukkan table row ke dalamnya, nih kayak gini. Nah, kemudian kita ingin masukkan teks tuh, kita masukkan ke table row-nya. Jadi setelah ada table layout, kita juga harus menambahkan table row. Jadi misalnya nih, jadi table layout itu menyusunnya itu secara ke bawah dan table row itu secara row-row gitu ke kanan gitu. Nah, misalnya di table layout-nya kita masukkan teks juga. Gak bisa, jadi harus di table row-nya dimasukkan teks gitu. Kalau misalnya di table layout-nya bisa kita lihat perbandingan, sini kita bisa menambahkan di atas, kita ubah menjadi constraint layout terlebih dahulu. Sebelum itu kita hapus saja dulu ya. Konsepnya seperti ini, saya akan tunjukkannya. Kita hapus dulu. Kemudian table layout-nya kita ubah jadi constraint layout dulu. Nih. Nah, setelah itu kita drag tuh table layout-nya ke dalam, dan dia langsung terinsert gitu, tertambahkan table row-nya. Jadi sini kita masukkan text view-nya jadi dia harus dimasukkan ke table row-nya gitu. Kok misalnya kita mau nambahkan lagi di sini misalnya, jadi kok misalnya mau ke bawah, table row-nya ditambah ke bawah lagi gitu. Kalau mau ke samping, di table row yang sebelah sini juga dibuat, jadi dua gitu dia. Misalnya ini kita buat satu aja, di sini kita buat dua, dan di sini kita buat sama 3 juga. Dan di table row terakhir kita buat button aja. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Jadi ada table layout pasti ada table row kayak gitu. Di sini kita bisa lihat, errornya mana ya. Nah, di sini kita ubah dulu. Bisa nambahkan apa nih, kalau ada error kita pencet ini aja juga nggak apa-apa, biar dia nggak jadi error lagi gitu, ada missingnya. Nah, ini kita misalnya kita buat login aja, nah juga bisa tuh. Kemudian buat graffiti-nya, di loginnya ini bisa kita tambahkan
gravity-nya sudah di center. Kemudian web content ini kita ubah menjadi match parent, dan ini juga match parent. Kemudian table row-nya ini bisa kita ubah, yang table row yang satu lagi yang ini, yang di baris kedua, kita ubah menjadi misalnya nama, ini name tuh com. Terus di bawahnya kita buat misalnya ini Risa Arka Putri ini, kemudian bawah satu lagi namanya 19140119, kemudian ini komnya buat B. Buttonnya kita buat tulisan button aja lah ya. Nah, jadi inilah hasil dari untuk table layout dan table row. Oke, sebelum itu kita run dulu ya, sebelum masuk ke space. Kita run. Nah, jadi ini adalah tampilan table layout dan table row yang telah kita buat. Nah, sebelum itu kita matikan dulu. Nah, terakhir adalah space. Jadi space ini seperti kita memberikan spasi lah ya kan pada teks-teks yang kita buat. Jadi contohnya seperti ini, kita hapus dulu lah ya table yang udah kita buat tadi. Nah, di sini misalnya kita masukkan teks lah, teks view. Tapi sebelum itu biar kita nampak space-nya itu kita ganti aja nih, jangan ke constraint lah. Misalnya kita buat linear layout. Nah, misalnya nih linear layout, kita buat teks nih ada text view gitu kan. Jadi di antara teks ini kita bisa masukkan spasi yang tadi. Jadi misalnya kita masukkan di sini. Jadi spasinya itu bisa kita ukur tuh berapa. Nih bisa kita ini hanya. Nah, jadi ini ukuran spasinya. Jadi spasinya kita terlalu besar itu ya. Kita buat 20 aja. Nah, jadi terlihat ya di sini ada space antara teks yang satu dengan teks yang lain. Jadi itulah fungsi dari layout yang space ini. Kita desain lah dikit ya. Di sini kita misalnya buat nama Risa Adika Putri, di sini buat nama yang lain, misalnya Putri Aditya. Oke, langsung saja ya, tanpa berlama-lama kita run aplikasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari space yang udah kita buat. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai ketujuh jenis layout. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Saya juga masih belajar, baru-baru belajar tentang Android Studio ini. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.